Hello everyone, welcome back to my channel, Indah Saif. So, pasti kalau kamu ngeklik video ini, di antara kamu memang relate dengan judulnya, atau thumbnailnya, atau kamu cuma penasaran. But ya, buat kamu yang sering kali perang sama pikiran sendiri juga kayak aku, I feel you. Pasti rasanya gak enak banget kan? Kayak setiap pikiran-pikiran negatif itu datang, seringkali tuh aku ngerasa down banget. And honestly, my goal in making this video was also to remind myself that I cannot keep feeling this way. Iya kan? Dan dengan aku buat channel ini tuh, aku mau banyaknya orang yang kayak aku di luar sana juga dapat jawaban dari perasaan-perasaannya. So, kalau kamu merasa video yang aku buat itu nggak relate dengan kamu, so please just keep it. Mungkin ini memang bukan buat kamu. Is that easy, right? Okay, back to topic. Seringkali tuh kita jadi musuh terburuk bagi diri sendiri. Ya, kayak pikiran-pikiran negatif tuh bisa datang kapan saja dan bikin kita merasa nggak cukup di saat itu juga. Dan aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku dengan self-talk yang negatif. Dan jujur aja, kadang pun aku masih melakukannya sampai sekarang. Tapi mungkin nggak sesering dulu, yang cukup jarang deh aku melakukan itu sekarang. But that's why I wanna make this video. Oke, aku mau cerita dari awal. Dari aku yang dulu sering banget self-talk yang negatif ke diri sendiri. Dulu tuh aku sering banget kayak merasa nggak cukup baik, atau nyalahin diri terus-terusan kalau ada yang salah. Dan itu tuh berlanjut terus dari sebelum aku tidur, sampai aku bangun lagi, sampai aku tidur lagi, sampai aku bangun lagi. Pikiran-pikiran negatif itu tetap ada walaupun udah aku tinggal gitu rasanya. Dengan mengerjakan pekerjaan lain, untuk mengalihkan perasaan itu yang kayak aku pikir mungkin malamnya aku nggak akan kepikiran lagi setelah aku capek ngerjain sesuatu hari ini. Tapi hasilnya nihil, nol. Aku tetap kepikiran saat mau tidur. Aku tetap kepikiran malamnya. Pikiran-pikiran negatif itu selalu datang, berisik banget di sini. Dan itu rasanya gak enak banget. Rasanya kayak ada suara di kepala yang terus mengkritik, berisik. Banyak deh pokoknya. Walaupun aku sendirian di ruangan itu, tetap aja kayak berisik pokoknya. Dan keselnya, suara itu tuh bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Ya, kadang aku tuh mikir deh, suara di kepala kita tuh suka banget nyela. Kayak dia nggak punya hobi lain gitu selain ngomentarin kita terus. It's like having a personal critic who never takes a break, you know? You know how that feels? I'm tired. Dan aku tuh inget banget dulu, ketika aku sering negatif self-talk, aku tuh bisa kali langganan mah 1 minggu sekali. Kayak, itu tuh udah kegiatan wajib gitu. Lupain tentang jam makan kita yang udah teratur belum, yang tepat waktu atau bla 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 bla. Kalau kita belum bisa dealing with our negative thoughts, ya percuma, karena semua masalahnya tuh di sini. Benerin dulu isi pikirannya. So, gimana caranya mengatasi negative self-talk? Yang pertama, sadar dan kenali pikiran kita sendiri. Langkah pertama ya ini, menyadari kapan pikiran negatif itu muncul. Coba kenali pemicunya dan catat setiap kali kamu merasa down sama pikiran negatif itu. Misalnya, ketika kamu merasa tidak cukup pintar, atau ketika dengan tidak sengaja kamu dengar pembicaraan keluargamu tentang dirimu. Atau ketika kamu merasa tidak cukup cantik seperti orang-orang di media sosial. Kayak lagi main game, kalau ada musuh datang, kita harus siap-siap. Begitu juga dengan pikiran negatif. Kita harus sadari dulu, biar bisa kita lawan. Jadi coba deh, lebih peka sama diri kamu mulai hari ini. Lebih sadar ketika ada pikiran-pikiran negatif itu datang lagi, terus kenali apa pemicunya dan catat. Oke? Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu ganti dengan pikiran positif. Nah, kalau yang ke satu tadi tuh udah sadari dan kenali pikiran negatif kita. Yang kedua, ganti dengan pikiran positif. Ya, jadi ketika kita udah sadar dan kenal nih sama pikiran negatif kita, lawan itu dengan kata-kata yang positif. Misalnya, kalau kamu berpikir, aku gak sepintar itu ternyata, aku gak tahu semua hal. Tapi ubah jadi, aku mau belajar dan mau terus berkembang. Karena kecerdasan itu bukan soal tahu semuanya, tapi tentang kita yang terus mau belajar dan terus berkembang. Atau kalau kamu merasa, aku takut tentang opini keluargaku sendiri tentang diri aku, ingatlah untuk berpikir, aku menghargai diriku lebih dari apapun dan berusaha untuk yang terbaik. Opini keluarga tuh memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana aku melihat dan menghargai diri aku sendiri. Dan kalau kamu merasa, aku gak secantik mereka ternyata,
ubah jadi semua orang itu punya versi cantiknya masing-masing. Beauty is about you. Dan jujur aja, gak semua yang kita lihat di sosial media tuh memang aslinya begitu. Dan mereka semua yang ada di sosial media itu berusaha untuk tampil seperti itu ya, seperti yang kamu lihat. Aku nggak bilang kalau kamu nggak berusaha loh ya. Cuma untuk aku yang tampil di video kali ini aja tuh aku berusaha dengan apa? Dengan belajar, dengan make up, dengan dress up. Gak sesimpel yang kalian lihat, cuman aku tiba-tiba ngomong gitu depan layar. No. Jadi kalau kamu lagi tidur-tiduran aja di rumah, lagi santai-santai aja di kamar, terus lagi pakai pakaian rumah, pakai pakaian tidur, jangan dibandingin sama mereka yang di sosial media. Karena ya nggak sama, nggak fair jadinya. Mereka berusaha udah dress up, udah make up, udah cari pencahayaan yang bagus untuk foto, untuk bikin video. Dibandingin sama kamu yang lagi tidur-tiduran, scroll santai di kamar. Aku nggak nyalahin kalian yang lagi scroll di kamar karena aku juga suka. Cuma nggak fair aja kan rasanya ngebandingin diri kamu sendiri yang lagi males-malesan sama mereka yang udah berusaha maksimal untuk dapat foto dan video itu. Jadi, yuk mulai sekarang ubah cara berpikir kita jadi lebih positif. Coba dong share di kolom komentar pikiran negatif apa yang sering kali datang di pikiran kalian, terus gimana caranya kalian ngubah itu jadi kalimat positif, jadi pikiran-pikiran positif. I wanna know, let me know. Let's support each other in this journey, oke? Jangan lupa komen. Yang ketiga yaitu buat jurnal positif. Yap, buat jurnal positif. Menulis jurnal tentang hal-hal positif yang terjadi di hidup kita juga bisa mengubah pola pikir kita. Coba deh tuliskan 3 hal kecil yang kamu syukuri setiap hari di jurnal. Sekecil apapun itu. Bisa jadi hal kecil seperti aku minum kopi enak pagi ini, aku datang ke sekolah atau ke tempat kerja dengan tepat waktu, yang gak buru-buru, yang masih bisa santai, atau hari ini aku moodnya lagi baik-baik aja, dan lain-lain. Jadi ternyata jurnal itu bukan cuma buat curhat soal drama hidup, tapi beneran bisa bikin hidup kita lebih happy. Bayangin kalau setiap hari sebelum tidur, kita selalu nulis tentang hal-hal yang bikin kita senyum. Pasti endingnya selalu bahagia. And last but not least, dan yang keempat, kelilingi diri dengan orang positif. Nah, ini juga salah satu yang menurut aku penting karena bersosialisasi dengan orang-orang yang mendukung dan memberikan energi positif buat kita tuh sangat membantu. Jadi kalau dari awal kalian merasa ada yang aneh dengan circle kalian, please keluar. Gak usah maksa-maksa diri untuk fit in sama mereka. Karena akhirnya pasti gak akan baik, gak akan sehat. So please be brave for your own choice. Oke? Jadi jangan sampai kamu malah dikelilingi negativity ninjas yang malah seringkali nyebarin vibes negatif. Oke, maybe that's all for today. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Semoga ada yang membantu dari apa yang aku omongin tadi. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kamu yang belum subscribe. Okay, see you in the next video and love you guys.